Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekali lagi kita akan ngaji tentang cahaya yang diistimewakan karena menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nur, ya. Ada 23 ayat yang menyebutkan kata Nur dan An-Nur, ya, dan disebut sebanyak 32 kali. Nah, satu ayat yang menyebutkan 5 kata Nur, yaitu surah An-Nur ayat 35. Di sini dikaitkan dengan langit dan bumi. 2 ayat yang lain, yaitu surah Yunus ayat 5 dan surat Nuh ayat 16, cahaya dikaitkan dengan matahari dan bulan. Sedangkan di dalam surah Fatir ayat 20 ini di penegasan wa ma yastawil a'ma wal basir, tidaklah sama orang buta dan orang yang melihat. Nah, kemudian ditegaskan di dalam surah di dalam ayat 20-nya waladzulumati walan nur, dan tidak sama pula kegelapan dan cahaya. Nah, yang menariknya, zulumat itu dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Mungkin perlu dikaji lebih lanjut nantinya. Nah, kita akan fokus ke awal dari surah An-Nur ayat 35, yaitu Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya banyak langit dan bumi. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah seolah-olah, ya, dari ayat ini mengidentifikasi dirinya itu sebagai cahaya langit dan bumi? Mengapa kok tidak dipilih Allahu ma'ul haya, Allah itu adalah air kehidupan, misalkan seperti itu, ya. Itu pertanyaan yang sah untuk kita kemukakan. Nah, kita tahu bahwa Allah itu maha segalanya, maha besar, ya, maha adil. Singkat cerita, Allah itu absolut, mutlak. Nah, jika dikaitkan dengan sifat mutlak dan absolutnya ini, maka orang fisika itu relatif bisa menjelaskan mengapa. Karena jauh sebelumnya orang percaya bahwa dalam perambatan cahaya dari ruang angkasa luar ke bumi itu memerlukan medium, dan pada waktu itu dihipotesakan ada ether. Tapi observasi pengamatan menyatakan bahwa ether itu tidak ada, sehingga kemudian dipostulatkan oleh Albert Einstein bahwa cahaya itu mempunyai ketepatan tetap yang tidak bergantung pada pengamat. Itulah postulat teori relativitas khusus. Dan kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km. Nah, postulat ini yang kemudian tampak memporak-porandakan logika manusia. Kita tahu bahwa 2 tambah 2 4, 10 tambah 10 20, A tambah A 2A, B tambah B 2B, tetapi C tambah C itu adalah C, ya, karena C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, ini tentu susah kita pahami, gitu ya. Sesusah juga membayangkan seberapa cepat cahaya itu bergerak, yaitu 300.000 km per detik. Kalau bumi bulat itu jari-jarinya 6.730, ya, maka kelilingnya itu sekitar 40.020 km. Seandainya cahaya bisa bergerak melingkar mengelilingi bumi, maka dalam 1 detik cahaya itu bergerak mengelilingi bumi minimum 7 kali. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat susah kita bayangkan, ya. Kita tahu bahwa kita ke Jakarta itu kalau kereta api sekarang memerlukan waktu sekitar 12 jam atau 10 jam, gitu ya. Tapi ini dalam waktu 1 detik
cahaya bisa mengelilingi bumi sebanyak 7 kali. Ya, itu ekstrim kecepatan cahaya, kecepatan tertinggi di alam semesta. Nah, jarak matahari bumi itu sekitar 149.600.000 kilometer. Nah, maka cahaya yang dikeluarkan dari matahari memerlukan waktu sekitar 8 menit untuk sampai di bumi. Nah, kemudian jarak planet terluar di sistem tata surya kita yaitu Neptunus dari bumi itu sekitar 4.335.000.000 kilometer. Maka kalau kita nyalakan sentolop ya, saat ini katakanlah jam setengah 10 malam, maka cahaya itu akan sampai di Neptunus nanti jam setengah 2 dini hari, karena memang perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 4 jam gitu ya. Nah, kecepatan cahaya ini pula bisa kita coba untuk memahami objek-objek di langit, yaitu bintang-bintang. Kalau bulan ya, karena bulan itu kita ketahui jaraknya sekitar 385.000 kilometer, berarti ketika kita melihat bulan saat ini maka kita bisa katakan bahwa bulan itu ada. Mengapa? Karena kalau bulan itu memantulkan cahaya matahari ke kita, itu hanya butuh waktu sekitar 1 detik lebih sedikit. Jika kalau kita merasa kemudian oh itu bulan, maka bulannya itu ada. Tetapi berbeda untuk kasus bintang. Karena apa? Karena bintang terdekat dari kita jaraknya itu 4,2 tahun cahaya. Nah, artinya apa? 4,2 tahun cahaya, 1 tahun itu 365 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik 300.000 kilometer. Maka dalam 4,2 tahun cahaya itu setara dengan 39.735.360.000.000 kilometer. Ya, itu jaraknya itu. Nah, jadi misalkan kita melihat ya, Alpha Centauri, bintang terdekat dari kita itu pada 10 Maret 2020, sebenarnya yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri pada tanggal 29 Desember 2015. Karena waktu yang diperlukan dari Alpha Centauri itu sekitar 4 tahun 72 hari. Ya, demikian juga ketika kita melihat bintang-bintang yang lain. Nah, Al-Quran menyatakan bahwa faidan nujumu tumisat, yaitu ketika bintang-bintang itu dihapus. Ini ungkapan yang menarik dalam Al-Quran, ya, ungkapan awam, karena bintang itu kecil di langit yang luas kehitaman, maka ketika bintang itu mati, cahayanya pudar, itu seperti bintik kapur putih yang kemudian dihapus sehingga kemudian hilang lalu menjadi papan yang hitam. Nah, bintang mati itu disebut dengan supernova, dan supernova yang terkenal itu adalah SN 1987A yang diamati 24 Februari 1987. Nah, ternyata ini merupakan ledakan bintang yang terjadi pada awan besar Magellan yang diperkirakan jaraknya dari kita itu adalah 168.000 tahun cahaya. Itu jaraknya. Nah, itu artinya apa? Artinya ledakan yang kita amati pada tanggal 24 Februari 1987 itu terjadi 168.000 tahun yang lalu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita hitung ya, berarti ledakan itu terjadi pada tahun 166.013 sebelum Masehi. Nah, itu. Nah, jadi bukan 24 April itu. Nah, dengan kata lain, ketika kita melihat bintang di langit pada suatu malam, kita tidak tahu persis apakah bintang itu saat ini ada. Karena apa? Karena bintang saat ini itu ada atau enggak itu memerlukan waktu ribuan tahun ke depan atau jutaan tahun ke depan. Maka untuk mengatakan bintang itu, ungkapan yang paling tepat adalah Allahu a'lam, Allah lah yang tahu.
kondisi bintang itu saat ini. Itulah cahaya dengan keterbatasannya yang menceritakan tentang objek-objek langit, nasib bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.